Hotel School ini terbentuk atas partnership antara sebuah universitas negeri di Australia yang namanya Southern Cross University dan juga sebuah perusahaan multi-billionaire asal Australia yang punya banyak line bisnis seperti perumahan, financial banking, dan lain sebagainya. Dan juga mereka punya bisnis investasi ataupun merupakan investor slash pemilik dari hotel-hotel bintang 5 di Australia ataupun di luar Australia. Nah, jadi kalau mau diceritakan sejarahnya, kita itu di tahun 89 itu sudah terbentuk. Bahkan kita adalah salah satu universitas atau penyedia pendidikan hospitality management tertua di Australia, di mana Mulfok itu buka dengan brand Intercontinental Hotel School. Itu kenapa dibuka? Karena Mulfa sebagai pemilik banyak hotel bintang 5, dia bertanya, gimana ya caranya kita bisa dapat SDM berkualitas tinggi untuk bekerja di hotel-hotel kita, baik sebagai staff ataupun sebagai future leader, sebagai jajaran manajemen di hotel-hotel bintang 5 kita. Pada akhirnya mereka membuat sebuah institusi pendidikan bernama Intercontinental Hotel School karena mereka merasa daripada merekrut orang-orang luar yang tentu saja dengan proses yang normal, mereka lebih baik untuk melakukan hal yang lebih pintar lagi. Do the smart way, yaitu membuat sebuah sekolah di mana mereka akan pilih kurikulumnya, kurikulum terbaik di hospitality management yang nantinya akan mencetak future leaders untuk hotel mereka. Jadi sudah pasti kurikulum yang mereka pilih ini akhirnya adalah dari Southern Cross University. Mereka partneran sama Southern Cross University atau SCU, yang notabene-nya adalah ranking nomor 34 terbaik di dunia untuk program perhotelan pariwisata dan leisure. Jadi SCU ini adalah salah satu leading university di dunia yang punya program pariwisata perhotelan terbaik di ranking 34. Pada akhirnya kita bisa jelaskan dari tahun 89 sampai sekarang, kita bisa klaim bahwa dengan partnership ini kita bisa klaim that we are the only hotel school in the world yang merupakan jointly owned by five-star hotel investor, yaitu Mulfa, and also a public university, yaitu Southern Cross University. Beda dengan kalau Sydney sama Melbourne kan sebenarnya student bisa langsung masuk. Cuman kalau untuk yang yang ke Perth kemarin student kita jadi bisa masuk, cuman ada beberapa step yang harus dia jalanin dulu. Jadi ada dia apply namanya G2G Pass. Nanti setelah G2G Pass dia approve baru dia bisa masuk. Oh, oke. Jadi sama sekali nggak lewat karantina sama sekali ya berarti. Sebenarnya kalau ke Perth itu kemarin sih update terakhir mereka masih karantina, cuman istilahnya udah nggak karantina di di akomodasi yang ditentuin pemerintah, jadi bisa karantina di akomodasi yang sudah pilih gitu, dan itu pun cuman 5 hari kalau nggak salah. Setelah itu mereka udah bisa. Tapi kalau kemarin Melbourne sama Sydney sih harusnya udah fully bisa langsung masuk. Oke, Bro Ensis, selamat malam sekalian. Ketemu lagi dengan saya Andrew Tris di sesi Edu Fair malam ini bersama The Hotel School Australia. Saya didampingin oleh Pak Franklin, International Regional Manager dari Yes Education, dan tentu tidak asing lagi dengan Pak Doni, International Regional Manager dari The Hotel School Australia. Pasti banyak info-info yang seru dari Australia, karena ini pasti Bro Ensis mau tahu ya untuk lebih lanjut dan lebih dalam lagi setelah student ini dibuka gitu ya, border dibuka untuk student, pasti banyak yang akan menuju ke sana. Sebelum itu ada beberapa info dari Maple. Stay tune terus di IG kita di Studi Keluar Negeri, dan juga kita juga ada Bro Ensis yang mau study di US maupun di Kanada, yang kadang mungkin Bro Ensis
agak kesulitan untuk keuangan gitu ya. Tapi jangan khawatir, sini ada student loan yang akan bisa membantu Bro and Sis untuk bisa mencapai cita-cita dari Bro and Sis. Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai student loan itu apa, nanti bisa kontak dengan tim kami ya, tim Maple, baik itu dengan saya sendiri, Andrew Tris, maupun tim Maple yang lain. Feel free aja untuk tanya-tanya. Dan kemudian langsung saja pada malam spesial hari ini kita kedatangan tamu gitu ya untuk perwakilan Hotel School, Pak Doni. Nanti akan memberikan lebih lanjut tentang apa sih profil Hotel School di Australia. Saya dengar dia sudah ada di 3 kota ya Pak Doni ya, di Melbourne, Sydney maupun di Brisbane ya. Jadi nanti Pak Doni akan talk a little bit more about the hotel schools nih. Saya langsung aja ke Pak Doni untuk bisa memberikan informasi mengenai hotel schools ini. Ya, silakan Pak Doni. Selamat malam. Oke, selamat malam. Thank you Pak Andrew, thank you banget buat Pak Andrew, Pak Franklin juga mohon izin dan juga buat Bro. Kita panggilnya Bro and Sis berarti ya. Betul, Bro and Sis. Oke. Terus kita Pak Doni. Alright, Bro and Sis. Oke. Bro and Sis, terima kasih sudah hadir hari ini, malam ini. Sudah jam 8 malam waktu Jakarta. Dan tentunya buat kalian yang mungkin ada di Wita ataupun di waktu Indonesia Timur mungkin lebih malam lagi ya. Tapi intinya semoga malam ini bisa bermanfaat buat semuanya. Nama saya Doni Fernianto. Saya adalah Indonesia Country Manager untuk The Hotel School yang kebetulan juga menghandle beberapa market negara lainnya di Southeast Asia seperti di Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Philippines. Oh ya, hampir lupa Philippines. Oke. Tapi tentu saja salah satu fokus terbesar kita adalah untuk Indonesia karena pastinya hospitality and tourism industry dan education adalah salah satu preferred program untuk anak-anak Indonesia. Jadi buat Bro and Sis yang memang tertarik untuk tidak cuma hanya untuk further study, untuk kuliah lanjut, tapi juga untuk berkarir ke depannya di industri perhotelan pariwisata, terutama saya garis bawahi di industri perhotelan bintang 5. Jadi salah satu jalur yang paling tepat adalah Bro and Sis masuk ke sebuah kampus atau universitas yang punya link network yang unik seperti The Hotel School. Saya akan ceritakan kenapa, tapi sebelumnya saya akan share dengan satu video pembuka. Sebenarnya everything, semua yang mau akan saya jelaskan tentang profil Hotel School ada di dalam video 30 detik ini. Jadi izinkan saya putar dan nanti akan saya elaborate lebih tentang profil Hotel School itu sendiri. Sure. The Hotel School is not just a university, it's a partnership between Southern Cross University and Malfa, a hotel investor with prestigious properties all around the world. Marriott London, Sofitel Paris, Intercontinental Sydney and Hayman Island. The Hotel School will give you the business and internship experience leading to global job opportunities. Where will your degree take you? The Hotel School. Study with us, work with us. Oke, itu tadi video kita. Jadi kalian bisa lihat sedikit tentang profil kita. Dan sekarang saya akan coba share PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa tanya langsung tentang Hotel School ini sendiri, tentang studi hospitality management itu bedanya apa sama sekolah perhotelan yang lainnya, yang vokasi tentunya. Dan bahkan mau tanya-tanya tentang in general aja, tentang studi di Australia itu seperti apa, benefitnya apa, kelebihannya apa dibandingkan mungkin destinasi negara lain. Itu tentu saja di sini ada saya dan juga Bapak Franklin dari Yes Education yang akan dengan senang hati menjawab. Oke, jadi Bro and Sis, saya akan meminta kalian untuk melihat dua aspek penting di dalam profil Hotel School. Yang pertama adalah logo Hotel School itu sendiri yang ada di kanan atas, dan salah satu yang paling penting adalah di bawah, kiri bawah itu ada dua logo yang merupakan dua komponen terbesar yang membuat Hotel School ini terbentuk. Hotel School ini terbentuk atas partnership antara sebuah universitas negeri di Australia yang namanya Southern Cross University dan juga sebuah perusahaan
multi-billionaire asal Australia yang punya banyak line bisnis seperti perumahan, financial banking, dan lain sebagainya. Dan juga mereka punya bisnis investasi ataupun merupakan investor / pemilik dari hotel-hotel bintang 5 di Australia ataupun di luar Australia. Nah, jadi kalau mau diceritakan sejarahnya, kita itu di tahun 89 itu sudah terbentuk. Bahkan kita adalah salah satu universitas atau penyedia pendidikan hospitality management tertua di Australia, di mana Mulfa itu buka dengan brand Intercontinental Hotel School. Itu kenapa dibuka? Karena Mulfa sebagai pemilik banyak hotel bintang 5, dia bertanya, gimana ya caranya kita bisa dapat SDM berkualitas tinggi untuk bekerja di hotel-hotel kita, baik sebagai staff ataupun sebagai future leader, sebagai jajaran manajemen di hotel-hotel bintang 5 kita. Pada akhirnya mereka membuat sebuah institusi pendidikan bernama Intercontinental Hotel School karena mereka merasa daripada merekrut orang-orang luar yang tentu saja dengan proses yang normal, mereka lebih baik untuk melakukan hal yang lebih pintar lagi, do the smart way, yaitu membuat sebuah sekolah di mana mereka akan pilih kurikulum terbaik di hospitality management yang nantinya akan mencetak future leaders untuk hotel mereka. Jadi sudah pasti kurikulum yang mereka pilih ini akhirnya adalah dari Southern Cross University. Mereka partneran sama Southern Cross University atau SCU, yang notabene-nya adalah ranking nomor 34 terbaik di dunia untuk program perhotelan pariwisata dan leisure. Jadi SU ini adalah salah satu leading university di dunia yang punya program pariwisata perhotelan terbaik di ranking 34. Pada akhirnya kita bisa jelaskan dari tahun 89 sampai sekarang, kita bisa klaim bahwa dengan partnership ini kita bisa klaim that we are the only hotel school in the world yang merupakan jointly owned by 5-star hotel investor, yaitu Mulfa, and also a public university, yaitu Southern Cross University. Nah, saya tadi bilang ada banyak hotel punya Mulfa dari tahun 89 sampai sekarang. Hotelnya itu apa aja? Jadi, Mulfa itu punya hotel-hotel seperti Intercontinental Sydney, lalu juga Intercontinental Hayman Islands di Great Barrier Reef, Intercontinental Sanctuary Cove di Gold Coast area, lalu ada Bimbajan Winery and Resort, merupakan wineries terbesar di Australia yang juga concert hall, juga Marriott Salisbury Ski Resort di Australia itu punyanya Mulfa juga. Lalu di luar Australia, Mulfa punya banyak hotel bintang 5, contohnya ada Marriott di London di Inggris, lalu Sofitel di Paris, Prancis, dan juga Sofitel Resort terbesar di dunia yang letaknya ada di Filipina, yaitu Sofitel Resort Manila Bay. Jadi hotel Mulfa itu banyak. Yang saya sebutkan ini hanya yang ikonik-ikonik saja. Masih ada beberapa hotel lain, seperti di Malaysia, di beberapa negara Eropa lainnya. Ya, kita punya di Auckland, New Zealand, kita punya di Hong Kong, di Paris, di Filipina tadi, dan di Australia tentunya, dan di UK. Lalu kita juga punya hotel-hotel di regional areas di Australia, seperti di Great Barrier Reef, di Gold Coast, di daerah-daerah kebun anggur di Bimbajan sana, di Cairns, gitu. Kenapa sih saya meng-highlight beberapa hotel-hotel Mulfa yang regional ini? Karena sejujurnya ini adalah beberapa hotel bintang 5 yang merupakan luxury resort, tetapi jujur karena letak mereka yang memang sangat-sangat, kalau kita bisa bilang kayak lebih terpencil ya, karena mereka bukan di kota besar, mereka di kota-kota regional gitu. Jadi memang mereka benar-benar butuh banyak sumber daya manusia. Lowongan pekerjaan di sini benar-benar sangat besar gitu. Karena sama aja kayak di Indonesia, orang Australia pun juga kalau sudah mereka ke kota besar, mereka lebih milih kerja di kota besar. Jadi buat kalian yang pengen long term goal, pengen memiliki rencana lebih panjang untuk punya karir yang lebih panjang lagi di hospitality industry bintang 5, mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa untuk study, dan nanti setelah study kalian masuk ke hotel-hotel Mulfa yang ada di regional areas ini. Karena sudah pasti ini adalah suatu benefit yang lebih bagus di regional areas tersebut. Kalian bisa lebih cepat meniti karir untuk secepatnya ke puncak level of the management.
Kampus kita ada 3 kota, seperti kata Pak Andrew tadi. Ada di Sydney, di Melbourne, dan juga di Brisbane. Semuanya ada di CBD area. Kenapa? Karena kita percaya bahwa sebagai kampus yang punya program khusus di hospitality management, kita harus taruh kampus kita di antara banyak hotel-hotel bintang 5, supaya student-student kita bisa terekspos langsung dengan lingkungan perhotelan bintang 5. Nah, exposure-nya tuh apa aja? Bisa jadi kayak misalnya gini, banyak hotel-hotel punya acara atau events, workshop. Mereka bisa mengundang student-student kita, dan student kita bisa datang dengan mudah karena dekat. Lalu juga kita suka undang yang namanya guest lecture, misalnya dosen tamu dari para managers hotel bintang 5. Sudah pasti karena kampus kita dekat, mereka dengan senang hati tentunya mengorbankan waktu sedikit untuk datang ke kampus kita untuk sharing session dan juga sebagai dosen tamu di kampus kita. Dan yang ketiga adalah yang paling logik aja, paling simple, bahwa dengan adanya kampus kita di antara banyak hotel bintang 5, ini akan memudahkan para student untuk bisa mengambil shift kerja part-time atau kerja paruh waktu sebelum atau setelah kelas perkuliahan tersebut. Di Sydney tadi kampus kita ada tempat di seberangnya Intercontinental Sydney di hotelnya kita sendiri, di seberangnya itu hanya 5 menit jalan kaki dari Sydney Opera House, jadi hanya 400 meter aja. Kalau di Melbourne kita juga di tengah kota, hanya 2 menit jalan kaki dari Melbourne Central Station, dan ini ada di daerah free tram zone, jadi kalau kalian sudah masuk ke CBD area di Melbourne ini, tramnya gratis, jadi kalian bisa keliling kota untuk juggling waktu atau pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk dari kampus menuju ke hotel tempat kalian kerja, itu gratis tramnya. Di Brisbane kita juga ada di tengah kota, hanya 2 menit jalan kaki dari Central Station Brisbane dan juga dari Eagle Street Ferry Terminal. Jadi kalian bisa datang ke kampus dengan bis, dengan kereta, ataupun dengan ferry, dengan kita bilangnya City Cat. Itu kayak public transportation ferry untuk warga kota Brisbane. Dan yang menarik dari Brisbane ini, memang kotanya lebih kecil dibandingkan Sydney Melbourne, tetapi letaknya sangat dekat sekali dengan Gold Coast. Hanya sekitar 45 menit naik bis atau naik kereta. Ya, jadi banyak student kita yang kuliahnya di Brisbane, lalu di saat mereka nggak ada perkuliahan, mereka mengambil shift kerjanya untuk part-time-nya itu di kota Gold Coast, yang sudah pasti kita tahu kalau Gold Coast ini adalah salah satu pusat pariwisata terbesar di Australia. Nah, banyak yang bertanya nih, bro and sis, apa sih kerjaan kalau kalian kuliah di hotel management? Jadi kalau kalian kuliah di hotel manajemen, saya sekali lagi tekankan bahwa ini adalah kuliah manajemen, kuliah bisnis manajemen, tapi fokusnya di perhotelan. Jadi kalian di situ ada mata kuliah yang memang fokus di perhotelan seperti di accommodation, di F&B, di event gitu, tapi lebih besar porsinya untuk kalian belajar di bisnis. Jadi tentu saja ada kuliah marketing, kuliah accounting, kuliah human resource, kuliah entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, itu yang membuat kalian punya modal untuk bisa bekerja di manajemen level dari sebuah hotel. Jadi bukan lagi sebagai seorang staff. Karena kalian merasakan menjadi seorang staff, terutama di frontliners itu di saat kalian kuliah sambil kerja part-time. Di saat kalian lulus, kalian sudah punya degree-nya di business management in hospitality, kalian sudah bisa masuk ke middle upper level of management position. Misalnya sebagai supervisor, sebagai assistant manager, sebagai team leader, dan coordinator. Tentu saja kalian bisa kerja di hotel, itu nggak cuma di frontliner seperti saya bilang tadi, nggak cuma di front office, di F&B, nggak cuma di MICE, di banket, kalian juga bisa di back office area karena kalian punya degree business management tadi. Kalian bisa di HRD-nya, bisa di marketingnya, di sales-nya, di PR-nya, dan di divisi lainnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan untuk kalian juga bisa bekerja di luar hotel, misalnya di event management, karena kalian sudah pasti akan dapat komponen banquet atau events. Lalu tentu saja di hospitality industry lainnya, mulai dari restoran, event organizers, lalu juga bars, clubs, di tourism kalian juga bisa kerja di airlines, di cruise lines, lalu juga bisa di destination management company seperti di, kalau kita bilang di sini kayak
Ancol misalnya ataupun di Taman Safari kayak gitu. Jadi lebih ke manajemennya yang kalian bisa masuki juga. Nggak harus selalu di hotel. Dan sudah pasti kalian juga bisa masuk ke conventional companies, ya. Jadi kalau kalian bilang saya memang bisa nggak sih kerja di kantor yang biasa? Sekali lagi kalian punya bekal untuk juga kerja di kantor-kantor biasa. Misalnya mau jadi sales and marketing di bank ataupun HRD di sebuah perusahaan advertising, accounting di perusahaan minyak, itu masih bisa. Karena kalian sekali lagi degree-nya adalah business management. Nah, kita percaya bahwa semua student kita itu harus bisa punya bekal yang banyak, nggak cuma lulus hanya dengan teori mata kuliah dan juga ijazah lulus gitu aja. Ya, kita pastikan semua student kita itu job ready dan itu dengan practical training. Karena selain dengan kuliah dan juga bekal kalian nantinya bisa part-time, kerja part-time ya, dan juga magang, kalian juga kita sediakan banyak komponen dan aktivitas yang bisa membuat kalian job ready. Misalnya, kita adakan field trips. Kita ngadain itu sekitar 2 minggu sekali bahkan, student-student ke hotel-hotel bintang 5 sekitar untuk bisa tahu operational sites dan juga management sites dari hotel tersebut. Itu bagus buat student kita untuk lihat langsung. Hotel itu kayak gimana sih kerjanya, manajemennya terutama tuh kayak gimana. Selain itu juga bagus buat student kita untuk building networks, untuk kenalan langsung sama managers-managersnya hotel-hotel tersebut. Karena at the end of the day, di saat kalian nanti apply kerjaan, kalian bisa bilang bahwa saya punya dan pernah kenal dengan orang ini, dengan manajer di sini, kayak gitu. Jadi network itu sangat penting. Dan kita juga bahkan mengadakan international field trips buat senior students kita. Kita ajak mereka ke negara lain, seperti misalnya sebelum pandemi kemarin kita ajak mereka ke Singapura untuk mendatangi Singapore Tourism Board, beberapa partners hotel kita seperti Fullerton, Marina Bay Sands, manajemennya Sentosa Island, kayak gitu-gitu. Jadi mereka bisa benar-benar merasakan dan melihat kenapa sih Singapura itu menjadi salah satu spot ataupun hub pariwisata terbesar di Asia bahkan di dunia, seperti itu. Dan sekali lagi kita undang industry guest speakers, managers yang bisa jadi dari alumni kita sendiri ataupun bahkan dari partner hotels dan Hotel Mulfa, mereka dengan senang hati datang sebagai dosen tamu. Dan juga kita punya yang namanya Career Center, di mana staff-staff Career Center kita ini berdedikasi untuk membantu kalian, mulai dari mengkonsultasikan kalian kira-kira lebih cocok atau lebih pengen ke depannya berkarir di hotel itu di divisi mana, gitu kan. Atau misalnya konsultasikan tentang CV kalian, dibenerin kayak gimana biar bagus, melatih untuk kerja gimana caranya biar kelihatan keren, kayak gitu kan, Bro and Sis ya. Jadi banyak yang dibantu oleh Career Center kita, termasuk salah satunya adalah mereka bikin workshops ya, workshop untuk kalian bisa lebih kaya dan bisa lebih job ready gitu. Misalnya dengan tadi interview skills, lalu juga workshop untuk networking, untuk leadership, untuk buat kalian yang pengen kerja di F&B misalnya, workshop untuk wineries, workshop untuk buat license di barista, license di RSA, responsible service alcohol. Dan buat kalian di front office, itu ada workshop untuk opera training, dan tentu saja guest speaking workshop untuk kalian yang kerja di hotel, penting ya, public speaking itu. Jadi banyak workshop yang disediakan oleh PLC kita, Career Center kita, yang bisa kalian jalani selama kalian berkuliah di sana. Tentu saja ini adalah di luar kelas, gitu. Jadi kalian bisa lebih job ready. Nah, ada yang tanya, Kak, semua program kita ada magangnya nggak? Ada magangnya. Jadi kalau S1 itu ataupun S2 kita punya magang selama 1 kali 6 bulan gitu. Jadi kalian selama 3 tahun kuliah S1 misalnya, berarti kalian itu bisa kuliah 3 tahun plus 2,5 tahun kerja part time sambil kuliah, plus setengah tahunnya kalian magang full time. Yang master pun gitu, selama 2 tahun kalian kuliah master, berarti 1,5 tahunnya kalian kuliah sambil kerja part-time, dan setengah tahunnya kalian full-time magang. Dan magang ini tuh bisa dilakukan juga di luar Australia, gitu. Jadi nggak harus di Australia, tapi juga bisa di hotel-hotel kita atau di hotel partners yang di luar Australia. Misalnya kalian bilang mau magangnya 6 bulan di Bali, atau mau di Jakarta, balik lagi di Surabaya, silakan. Itu kita bisa bantu dan diperbolehkan. Bahkan kalau kalian bilang bahwa saya mau dong magang, saya kan pengen fokus ke marketing, tapi saya pengen ngerasain 6 bulan ini magangnya nggak di hotel, bisa nggak ya magang di kantor-kantor konvensional, kantor-kantor biasa gitu.
Bisa banget, karena sekali lagi Mulfa punya banyak line bisnis selain hotel. Jadi kita bisa tempatkan student kita untuk magang 6 bulan di kantor Mulfa lainnya yang non-hotel. Nah, yang menarik nih teman-teman, kalau kalian melakukan magangnya itu di Australia, kita punya guaranteed opportunities untuk paid internship. Ya, dan kita bisa garanti untuk kalian yang magangnya di Australia itu selama 6 bulan gajinya adalah minimal ya, $27 per hour. Ya, 6 bulan itu adalah 600 jam minimal. Kalian mau ambil lebih dari 600 jam silakan. Jadi ini potentially aja, memang kalian magang itu wajib karena bagian dari kurikulum, jadi nggak magang nggak lulus. Tapi akan sangat menarik bahwa di magang ini kalian selain kerja full time, kalian juga bisa merasakan mendapatkan gaji yang benar-benar bagus gitu loh, bahwa gaji $27 per jam itu kalau kalian kerja minimal 600 jam sesuai dengan ketentuan magang, kalian berarti dalam 600 jam atau 6 bulan kalian bisa potentially menghasilkan sekitar 16.000 Australian dollar atau sekitar 160 juta aja dalam 6 bulan gitu. Bayangin kalau kalian masih tambah lagi misalnya ngambilnya lebih dari 600 jam dalam 6 bulan tersebut. Ditambah lagi selama kalian kuliah, kalian juga kerja part-time, ya kan? Jadi, potentially you earn a lot of money di saat kalian kuliah di The Hotel School. Ini kita bisa jamin karena memang semua job vacancy yang ada di The Hotel School itu adalah datangnya dari Hotel Mulfa ataupun hotel-hotel dan industri perhotelan pariwisata lainnya, partnersnya Mulfa, yang mereka bisa komit bahwa memang gajinya itu di atas UMR, di atas rata-rata. Jadi kalau rata-rata gaji kerja part-time itu di Australia itu sekitar, untuk hospitality ya itu sekitar 18-21. Nah, kalau kalian dapetin itu dari portalnya Hotel School, itu sudah pasti akan lebih dari gaji tersebut. Seperti misalnya contoh tadi kayak magang itu $27, jauh di atas UMR-nya. Nah, kita bisa nyatakan bahwa kita benar-benar sangat-sangat mendukung student kita untuk bisa job ready dan mendapatkan pekerjaan, baik itu part-time, magang, ataupun full-time setelah lulus. Bayangin aja dari sekitar 1.000 student kita punya sekitar 10.000 lowongan pekerjaan di portal khusus anak Hotel School. Jadi sangat-sangat possible dan sangat-sangat umum ceritanya di mana anak-anak kita kalau ngelamar kerja part-time ataupun magang ataupun full-time setelah mereka lulus, mereka bisa dapat tawaran kerja lebih dari 1. Dan yang lebih membanggakan bahwa kita menyatakan 93% of our graduate getting employed within 6 months of graduation. Jadi kita ngitung nih setelah 6 bulan setelah wisuda kemarin nih, berapa sih lulusan kita dari wisudaan kemarin yang dapat kerja? Ternyata 93% dari mereka itu sudah dapat kerja semua dari para wisudawan yang 6 bulan lalu. Nah, yang lebih bangga lagi kita nyatakan bahwa dari 93% ini ternyata hampir 80% dari mereka itu sudah dapat kontrak kerja bahkan sebelum mereka wisuda. Gitu. Jadi menarik banget. Ini kok bisa kayak gini karena mereka sudah kita pandu jalurnya dari awal untuk bisa dapetin part-time job yang relevan, magang juga yang relevan, sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan jalurnya, sehingga setelah mereka lulus, mereka bisa dengan mudah masuk ke kerjaan full-time di posisi yang memang sudah dituju dari awal. Our free graduate placement service is available to all students and accessible up to 12 months. Jadi kalau kalian udah lulus setelah setahun masih punya akses ke career center kita, misalnya kita nggak tahu ya kalian dirumahkan, ada pandemik lagi, orang-orang dipecat, kalian merasa bosen, nggak perform well, kalian nggak lulus probation, nah kalian bisa datang ke career center kita untuk lihat akses portal lagi, konsultasi lagi sama career center kita, benerin CV, latihan interview lagi, bahkan yang paling sakti adalah untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kampus dan juga dari career center kita. Program kita lumayan umum, kita punya bachelor dan juga punya master, dan pathway-nya semuanya hanya satu program, yaitu hospitality atau hotel management. Nah, saya akan langsung lompat aja ke bachelor dulu. Jadi ini program S1, Bachelor Business in Hotel Management. Kuliahnya itu 3 tahun, ada 8 mata kuliah diambil dalam 3 tahun ini, dan ini sudah termasuk magang selama 6 bulan.
Syaratnya kalian lulus kelas 12 dan kalian IELTS-nya minimal 6,0. Kalau kalian nggak dapet IELTS 6,0, tapi IELTS-nya masih 5,5, kalian masih bisa masuk ke bachelor, tapi kalian statusnya adalah anak diploma dulu. Jadi diploma kalian sebenarnya sama aja kayak anak bachelor, tetap belajar marketing, accounting, segala macam, tetapi untuk kelas bahasa Inggrisnya sama kelas economics-nya akan sedikit berbeda. Gitu. Tapi kelas lainnya akan tetap sama-sama teman-teman lainnya di bachelor degree. Baru nanti setelah diploma, kalian tingkat 2-nya akan lanjut sebagai anak bachelor. Kuliahnya tetap jatuhnya 1+3, jadi tetap 3 tahun untuk mendapatkan gelar bachelor tersebut. Nah, kalau kalian lulus S1 atau D4 dari jurusan manapun, mau jurusan pariwisata, perhotelan, bisnis, kedokteran, arsitektur, kalian bisa masuk ke Master of Business in Global Hotel Leadership. Yang penting kalian lulusan S1 atau D4 dan IELTS-nya 6,5. Ya, kuliah master di Australia itu 2 tahun, dan dalam 2 tahun ini ada magang selama 6 bulan. Kita bisa nyatakan bahwa kita adalah satu dari 3 kampus negeri di Australia yang master programnya itu punya magang durasi 6 bulan. Karena kebanyakan master di sana itu durasi magangnya hanya 3 bulan. Gitu. Lalu kita punya satu program lagi, ini non-degree. Mungkin kalau saya simpelkan sih bahasanya kayak ini D3-nya sana gitu loh. Jadi ini kita sebutkan Associate Degree of International Hotel Management. Jadi ini belum nyampe ke S1, masih setengahnya S1 lah gitu, karena durasinya hanya 2 tahun, tapi ini program tersendiri. Dalam 2 tahun ini programnya adalah program Swiss Diploma dari STMI Swiss. Jadi programnya itu dalam 2 tahun itu kalian akan kuliah 6 bulan, lalu magang 5 bulan, tahun kedua gitu lagi, kuliah 6 bulan, magang 5 bulan. Jadi ada magangnya lebih banyak gitu, 2 kali 5 bulan. Syaratnya tetap sama kayak bachelor, yaitu lulus kelas 12 atau SMK atau SMA, atau kurikulum internasional, dan kalian IELTS-nya tetap 6,5, seperti itu. Bedanya apa? Kalau anak associate degree sudah pasti dia magangnya lebih banyak, karena 2 kali 5 bulan, totalnya 10 bulan ya. Dan dia setelah kalian lulus akan dapetin associate degree, sertifikat dari hotel school, dan juga Swiss Diploma dari STMI Swiss. Ya. Tetapi bedanya ini bukan gelar S1, bukan bachelor. Dan kedua, karena kalian ini baru 2 tahun dan non-bachelor, kalian tidak bisa lanjut setelah lulus ini untuk dapetin atau apply yang namanya post-study work visa. Gitu. Di Australia, teman-teman, kita bisa sampaikan sekarang bahwa buat yang nggak tahu nih, di Australia itu kalau kalian sudah kuliah minimal 2 tahun di program yang mendapatkan gelar Bachelor S1 atau Master S2, kalian bisa tinggal dengan postgraduate visa di Australia setelahnya selama 2 atau 3 tahun. Kalau anak Bachelor itu lanjutnya 2 tahun, anak Master lanjutnya 3 tahun. Gitu. Jadi kalian mesti pilih, kalian pengen yang magang lebih banyak, atau kalian pengen Bachelor yang memang magangnya hanya 6 bulan, kuliahnya 3 tahun, tapi setelah itu kalian bisa tinggal 2 tahun lagi untuk mendapatkan pengalaman kerja di Australia. Gitu. Oke, jadi saya recap aja benefitnya. Kita di Oldest Hotel School, kita di CBD Location, paid internship kalau dilakukan di Australia. Nah, kita benar-benar tempat yang integrated buat kalian, karena kita ada tahun 89 sampai 2015, Hotel School hanya untuk Australian student aja. Jadi memang kalau kalian nyampe ke sana, kalian bisa lihat kelasnya itu benar-benar mix. 50% itu benar-benar Australian local student, 50%-nya itu gabungan dari 34 kewarganegaraan. Begitu. Unique Industry Connection di mana kita punya hotel-hotel kita sendiri. Kita bukan hanya rely on partners. Jadi amit-amit yang terjadi kayak misalnya di pandemi kemarin nih, di mana hotel tuh kayak merumahkan karyawannya, memecat karyawan, tidak membuka lowongan kerja, sedangkan student kita yang tingkat akhir butuh magang, student yang lulus butuh kerja. Nah, kita sebagai pemilik hotel bisa membuka kesempatan kerja dan magang khusus untuk anak-anak hotel school sendiri, tidak untuk anak-anak dari luar, gitu. Jadi benar-benar aman. Dan sekali lagi kita punya gelarnya itu dari Southern Cross University alias Public University, jadi ini benar-benar globally recognized. Misalnya kalian nanti mau S2-nya, selalu lulus S1 dari kita, S2-nya mau ke Swiss, mau ke Inggris, ke Amerika, benar-benar di-recognize secara global.
Ini Hayman Island kita, berita baik bahwa kita punya associate degree dibuka di sini dan nanti kita akan buka masternya tahun 2023 di hotel kita ini. Ada kampus kecil kita buka. Yang menarik dari kampus Hayman Island ini di sana adalah kalian kalau masuk ke associate degree atau master di sini, kalian akan all in package. Jadi kalian nggak cuma kuliah di situ, tapi selain kuliah kan kalian ada kerja part time dan nanti magang. Jadi itu nanti semuanya sudah include. Ya, kuliah di situ, tinggalnya di situ, layaknya karyawan-karyawan Intercon Hayman Island, dan kalian pun juga akan kerja part-time sudah pasti di Hotel Intercon, dan magangnya nanti juga di Hotel Intercon Hayman Island. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Sudah guaranteed study and work at Intercontinental Hayman Island. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan atau kita lanjut ke sesi berikutnya, Bapak? Andrew, silakan. Pak Doni bisa mungkin langsung bisa dijawab ya. Ini ada berapa pertanyaan nih Pak Doni? Halo? 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 Oh, Pak Franklin, Pak Doninya mungkin lagi. Iya, Doni mungkin ini ada sedikit gangguan koneksi mungkin ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang untuk ke Pak Franklin nih mengenai apa? Visa ya. Ini ada nih. Mengenai visanya seperti apa? Apakah untuk visa ini biaya visanya ya untuk government visa gratis atau seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau untuk visa Australia itu sebenarnya sekarang itu government Australia itu ada lagi lagi running program yang namanya apa ya, aku lupa. Jadi istilahnya visa application fee itu bisa di rebate. Jadi istilahnya bisa jadi student itu bisa dapat gratis visa application fee. Gitu. Tapi memang programnya ini hanya sementara gitu. Tapi kalau untuk normalnya tetap kita pasti harus bayar untuk apa? Visa application fee. Yeah. Cuman untuk sekarang jadi karena memang border baru dibuka dan Australia juga baru welcoming international students. Jadi dari pemerintah Australia itu sekarang lagi running program di mana waktu kita ngurus visa memang kita tetap harus bayar. Jadi kita tetap harus bayar dulu untuk visa application fee. Tapi ketika kita sudah sampai di Australia, itu kita bisa dapat kayak di reimburse untuk visa application fee-nya. Oke. Baik. Ini kembali lagi ke Pak Doni ya. Nah, ini Doni udah balik nih. Halo Pak Doni. Lagi ini ya. Halo? Halo? Masih mute, Don. Ya, oke. Gimana? Oke, Pak Doni. Tadi sempat ya, maaf. Ada problem koneksi. Iya, biasalah teknologi kita ini. Internet saya nih kayaknya. Gimana? Untuk pertanyaan pertama nih Pak dari Bro Nicholas. Untuk co-op di Hayman Island, apakah sudah selesai kuliahnya atau sewaktu dalam kuliah tadi Pak? Di Hayman Island kita punya 2 program. Sebenarnya masih 1 program. Kita punya associate degree tadi. Ya, associate degree itu program khusus diploma yang 2 tahun. Jadi belum ke program S1. Dalam 2 tahun ini kalian kan nanti ada kesempatan part time lagi kuliah. Lalu nanti jadi 6 bulan kuliah, 5 bulan magang, 6 bulan kuliah, 5 bulan magang, ya kan? Jadi ini programnya sudah ada. Ya, intake-nya bisa di Februari atau Oktober, dan yang menarik dari Hayman Island memang all in, jadi study and work, ya kan? Kalau kampus lain kan kita study tapi work-nya mesti nyari lagi nih, bisa di mana aja. Kalau di situ kalian sudah masuk ke situ, kalian tinggalnya juga di housing-nya para staff, kalian bisa menikmati semua fasilitas para staff, teman-teman kalian pun juga adalah staff-staff Intercon, selain teman-teman kuliah tentunya. Dan kalian sudah pasti pada saat part time pasti sebagai staffnya Intercon dan nanti magangnya pun juga di situ. Memang dia belum sampai S1. Jadi kalau kalian masih mau lanjut ke S1-nya, ke bachelor-nya, memang kan harus nambah setahun lagi. Mau nggak mau harus pindah ke kampus lain dulu, gitu loh. Kampus lain ini masih bisa Sydney, bisa Melbourne, bisa Brisbane, kayak gitu, silakan. Tapi kalau mau stop sampai associate degree aja silahkan ya. Untung-untung kalau kalian tiba-tiba benar-benar well perform, terus Intercon bilang, udah deh lanjut kerja kita sponsorin gitu kan. Nah, tapi ingat ya teman-teman ya, ingat ya sponsor. Memungkinkan, tapi ingat teman-teman, itu benar-benar kecil sekali presentasinya, karena sponsor kerja itu benar-benar sangat-sangat susah.
Ya, sebenarnya sangat susah. Makanya kita punya program PSW, Post Study Work Visa, di mana memang kita punya kesempatan 2-3 tahun untuk kita dengan visa kita sendiri sebagai lulusan Australia, nanti employer bisa istilah kata kayak trial lah mempekerjakan. Baru nanti setelah itu kalau memang bagus ya itu urusan nantilah. Nah, kelebihan memang ada catch-nya. Di Hayman Island ini karena kampus kecil kita punya kuota. Ya, kita dalam Februari atau Oktober kita cuma terima sekitar 20-30 student aja. Itu pun harus dibagi dua lagi. Setengahnya itu adalah Australian, setengahnya berebut tuh dari negara lain gitu. Catch-nya lagi, selain memang IELTS 6,5 dan kalian nanti daftar keterima sama hotel school secara administratif, kalian masih harus mengikuti satu fase seleksi lagi, yaitu interview dengan HRD managers dari Intercon Hayman Island. Karena kuliah di Hayman Island itu tidak cuma sekedar menerima student, tapi juga berarti menerima karyawan. Gitu. Jadi ada catch-nya memang. Karyawan, iya. Jadi in case nih misalnya Pak Andrew apply di Hayman Island, keterima secara administratif sama hotel school. Ternyata interview sama HRD nggak lolos. Ya udah, nggak bisa masuk Hayman Island, tapi di-defer aja ke kampus lain. Gitu, nggak ada masalah. Oh ya, kalau untuk tuition-nya sendiri gimana Pak? Tuition kita sama, bahwa untuk undergraduate itu berarti diploma, associate degree, bachelor, itu di 29.200 per tahun. 29.200 per tahun. Australian dollar ya? Australian dollar. Kalau untuk postgraduate, yaitu master dan pathway-nya, grad cert atau grad dip, itu 27.200 per tahun. Oke. Kalau kalian mau tahu, dari 29.200 ini, itu adalah 24 kali 3.650. 24 ini apa? 24 mata kuliah yang kalian harus ambil dalam S1. Jadi 1 tahun kalian ambil 8 mata kuliah. Ya, dalam 3 tahun kalian ambil berarti 8 kali 3, 24. Nah, pembayarannya gimana? Jadi kalian bayarnya itu kan sistem trimester. Kalian bisa bayar tiap trimester, tiap 4 bulan. Kalau 4 bulan ini kalian ambil 3 mata kuliah, ya bayar 3 mata kuliah dulu. Nanti setelah 4 bulan kalian mesti ambil 3 lagi, ya bayar 3 lagi. Lalu trimester terakhir kalian sisa 2 kan tahun itu, ya tinggal bayar 2 lagi gitu. Oke. Untuk next question Pak, dari Pak Iwan nih, apakah student dari hotel school bisa dipekerjakan di Mulva Property? Bisa ya berarti Pak? Itu justru tujuannya Mulva buka hotel school, karena memang Mulva butuh banyak sumber daya manusia, terutama manajersnya untuk level manager gitu loh. Makanya dibuat segini rupa programnya supaya memang anak-anak kita tuh bahkan secara testimonial statistik sudah proven track nih Pak. Semua student kita termasuk anak Indonesia pun setelah mereka lulus nih, baru selesai nih, anak SMA kuliah 3 tahun, bachelor, mereka langsung keterima kerja jadi associate manager, supervisor, team leader, coordinator, supervisor. Wow. Gitu. Jadi benar-benar kayak fast track supaya mereka bisa lebih cepat jadi higher manager kayak gitu. Nah, kenapa betul? Level ya berarti ya. Nah, jujur kenapa Mulva masih sangat kekurangan karyawan, karena kita selalu expanding, selalu buka hotel-hotel baru. Dan kedua, karena Mulva buka hotel school dan anak-anak kita memang sudah diinvestasikan untuk jadi bibit unggul, jadi banyak hotel-hotel lain menculik, membajak anak-anak kita, gitu. Dipekerjakan dari zaman part-time dan magang. Dan lulus, karena mereka tahu kalau anak ini kuliah di hotel school, nantinya akan bisa setelah lulus itu dapat degree dan juga kualifikasi sesuai dengan standarnya interkontinental, berarti mereka standarnya sesuai dengan standar Sheraton, Four Seasons, Hyatt, segala macam. Akhirnya kita tetap kekurangan gitu loh. 5 hotel stars ya? 5 star hotels ya. Oke. Nah ini menarik Pak, kalau misalnya di sana, apakah bisa program ini bisa menjadi pet untuk PR di Australia? Seperti itu Pak. Sampai sekarang sih, oke gini. Terutama di hospitality degree ya. Kita leaking sedikit Pak Franklin nih tentang sistem jadi PR itu ya. Sistem jadi PR itu kan banyak, terutama sama kayak di
Aku rasa Kanada, UK juga sama ya. Intinya kalian harus ngumpulin poin, ya kan? Poin ya, sistem Poin, ya kan? Nah, poin itu bisa dari banyak hal, mulai dari ya, investasi kalian mungkin punya rumah, bla 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 gitu. Nah, salah satu poinnya adalah yang kalian bisa kejar nih sebagai student pada normalnya adalah setelah kalian lulus, kalian harus dapetin IELTS lagi dan IELTS-nya bisa mungkin di atas 7. Itu poinnya lebih, ya kan? Kedua, kalian apakah kuliah kalian ataupun kerjaan kalian itu sesuai dengan skill occupation list, ya kan, yang memang sedang high demand di Australia. Nah, ternyata di Australia itu selain mereka butuh banyak perawat, butuh banyak engineers, untuk hospitality mereka butuh banyak chef itu masih, dan mereka masih butuh banyak hospitality managers, gitu. Jadi kalau kalian masuk ke kita kan kalian aimingnya setelah kalian lulus kuliah kalian juga akan jadi manajer kan ke depannya kan setelah kalian BSW. Nah itu kalian bisa mendapatkan poin lebih tinggi di situ. Apalagi kalau kalian memilih kerjanya itu di kampus-kampus regional gitu, tinggal dan studi kampus regional seperti di Hayman Island misalnya atau kerjanya di Cairns tadi. Itu membuat kalian bisa lebih mengumpulkan poin gitu. Oke, ini tadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Rita Warin. Pak, kalau Australia paling cepat berangkat kapan dan syarat visanya apa ya? Aja dengar-dengar lagi gratis. Tadi udah sempat dijelasin dikit ya sama Pak Franklin ya mengenai masalah masalah gratis udah jelasin tadi ya. Rebate. Ya, jadi ada masanya. Rebate, tapi itu belum tentu selamanya ya, karena Australia adalah salah satu negara yang lumayan kita bilang galau. Satu bilang ini, besoknya bisa dirubah lagi. Termasuk kayak masalah pekerjaan nih. Part-time job di Australia untuk saat ini, untuk hospitality job itu boleh 40 jam per minggu. Oh boleh. Tapi kita boleh sampai saat ini masih boleh. Kita nggak tahu sampai kapan. Bisa aja nanti kita berangkat bulan Juni, tahu-tahu bulan kedua bulan Juni bilang kita hapuskan gitu. Itu kita nggak tahu gitu. Tapi untuk saat ini gitu. Karena memang itu dia masih butuh. Pertanyaannya tadi adalah masalah visa. Kapan berangkat secepatnya? Intake kita untuk hotel school itu di Juni yang paling cepat dan juga di Oktober. Jadi kita Februari, Juni atau November ya. Februari, Juni atau November gitu. Nah, kalau kalian mau masuk yang Hayman Island memang harus Oktober sih, karena kita nggak buka Juni untuk Hayman Island. Oke. Jadi hanya satu intake ya di Hayman Island ya? Hayman Island Februari dan Oktober, sorry. Oh, Februari dan Oktober. Oke. Februari kan udah lewat. Gitu. Oke, so Oktober the next one. Oktober the next, betul. Oke, Sis Rita kalau mau secepatnya apply ya untuk this Oktober, oke? Bisa langsung ke Maple untuk tanya syarat-syaratnya. Ya, Pak Doni ya, betul ya? Betul. Oke, next question nih dari saya nih. Peluang untuk mature student usia 40 ke atas seperti apa, Pak? Ada student kita, mature student ada banyak. Sebenarnya kalau dari segi tertulis policy itu ada batasan umur memang. Kayak kalau anak apply S1 itu harus maksimal 30 tahun. Kalau S2 itu maksimal 45 kalau nggak salah ya. Ntar aku cek lagi. Tetapi emang itu case by case ya. Nah, salah satu hal yang kita bisa deskripsikan sebagai mature student adalah banyak studentku kayak gini. Ini terjadi di secara general Australia ya, sepertinya sebagian besar kampus juga mengaplikasikan yang sama untuk kriteria mature student. Kalian yang sudah lulusan misalnya SMA ataupun D1, D2, D3 tanpa S1 ya, tanpa gelar S1 atau D4, tapi kalian sudah bekerja di industri perhotelan pariwisata lebih dari 10 tahun dan kalian posisinya sekarang sudah di managerial level, sudah higher manager. Bukan hire manager sih, sudah sebagai manager, kalian bisa langsung masuk ke master tanpa harus bachelor dulu. Banyak studentku kayak gitu, lulusan D3, dia udah kerja 13 tahun, dia udah manager, dia sekarang langsung masuk master. Itu ada beberapa kayak gitu. Dari D3 bisa ya? Dari D3. Ada yang dari D1, ada yang dari D3, mereka nggak perlu S1 tuh ada. Tapi itu dia syaratnya, udah lebih dari 10 tahun kerja di perhotelan dan sudah level manager ya. Tapi kalau batasan umur tuh tadi S1 tuh 30, kalau S2 itu 45.
Tapi case by case, karena kita juga pernah terima anak master lebih dari 45. Wow. Oke, ini tadi tanyain sama Sis Edwin, Bro Edwin, sorry. Apakah ini hanya sekolah perhotelan saja? Tidak ya, Pak? Jadi kalau di hotel school, iya, hanya hotel manajemen ya, hotel manajemen. Jadi kalau kalian masuk ke bachelor kita itu nggak ada kelas praktek. Oh, oke. Ingat judulnya adalah business management. Jadi kuliahnya kuliah business management tapi fokus di hospitality, di perhotelan gitu. Jadi nggak ada kuliah praktek. Oh, oke. Kan kalian mau jadi manajer gitu loh. Jadi kita belajar manajemen lah. Jadi nanti prakteknya kalian pelajari selagi bekerja part time. Seperti itu yang kita rangkaikan. Ya, tadi Pak Doni juga sebutkan bisa magang juga di kantor ya, selain di hotel berarti ya. Oke. Betul. Ya. Tadi udah untuk umur yang ideal untuk manajer di perhotelan tadi udah disebutin. Udah sebutin. Level 40-an ya, betul ya. Bahkan tadi juga aku bilang yang termuda pun juga bisa. Ada anak umur 16 tahun baru lulus SMA. Kita kan terima 16 tahun nih. Dia lulus SMA kuliah 3 tahun, berarti dia lulus umur 19 tahun kan? Ya, betul. Ya kan 19 tahun dia udah jadi asisten manajer langsung. Berarti kita harapkan di umur 22 dia sudah jadi manajer, udah jadi HR manager kayaknya. Iya, betul. Udah langsung karirnya cepat ya, Pak. Iya. Ini dari Bro Offord Johannes, misal saya ambil S2 untuk di umur 39, apa bisa bawa keluarga, istri dan anak? Polisinya gimana Pak Franklin? Keluarga boleh kan ya? Boleh lah. Ini karena berhubungan sama imigrasi sebenarnya, bukan hotel school aja. Dependent sih boleh ya, dependent boleh ya. Boleh. Dan itu istri juga boleh kerja part time juga, 20 jam per minggu kayak gitu-gitu. Anak juga boleh sekolah, ya emang harus sekolah sih anak. Iya. Gratis ya, free ya. Di public school ya. Oke. Gitu. Kemudian yang dari Bro Rama nih, lulusan D3 di Indonesia apakah bisa lanjut Bachelor of Business in Hotel Management? Bisa sekali ya Pak? Bisa. Banyak yang transfer. Jadi kayak kita, kalau terutama D3-nya perhotelan, misalnya D3-nya jelas dari perhotelan atau bisnis, sudah pasti kita akan kredit transfer. Biasanya sih anak-anak D3 perhotelan, pariwisata, dan bisnis ini lanjutnya 1,5 tahun lagi biasanya. Oh, oke. Tapi memang dari D3 ke S1-nya nggak perlu terlalu lama ya berarti ya, karena ada YouTube. Iya, jadi ada kredit transfer, tapi memang case by case, tergantung dari programnya apa dan tergantung dari kampusnya mana gitu. Karena kan kita ngeliat akreditasi juga segala macam gitu. Jadi case by case. Tapi itu dia banyak. SK berlaku ya. Iya, tapi itu dia, kita juga fleksibel karena kan anak-anak ini kan kayak tadi banyak nih yang dapat exemption terus bilang kamu kita terima lanjutnya 1,5 tahun lagi. Tapi banyak kita di bawah itu tulis nih tanya, kamu kan lanjut 1,5 tahun lagi, kamu ada rencana mau ambil PSW nggak? Kalau mau ambil PSW berarti kan kamu harus kuliahnya 16 mata kuliah atau 2 tahun gitu loh. Jadi kalau kamu mau ambil PSW ya kita akan kurangi transfernya supaya kita akan mengeluarkan offer kamu kuliah 16 mata kuliah supaya nanti kamu selalu 2 tahun bisa lanjut tinggal di Australia 2 tahun lagi gitu. Itu tentu mempengaruhi di tuition fee-nya ya Pak? Iya pasti kan bayar lebih banyak. Cuma ya makanya goals-nya apa gitu loh. Kalau goals-nya pengen tinggal lebih lama ya. Iya. Lebih atau otomatis lebih banyak karena kan tadi Bro Ensis ingat ya 1,5 tahun meskipun gelarnya S1 Bachelor tapi kan hanya 1,5 tahun berarti tidak qualified untuk ambil PSW visa, Post Study Work Visa gitu. Ya tadi udah untuk yang Bro Budi ada magang nggak? Ada requirement IELTS tadi udah disebutin ya 5,5 minimal, terus untuk master di 6,5 ya. Kalau nggak nyampe 6,5 ya 6,0 sama kayak anak diploma tadi masih bisa masuk, cuma nanti ekonomik sama Inggrisnya kelasnya agak berbeda, lebih dimantepin. Untuk berarti dia ada kelas English academic ya, maksudnya untuk masuk di program. Kalau misalnya dia kurang
untuk Kalau IELTS-nya? kurang, jadi kita bukan bridging. Kalau bridging itu kan berarti sebelum kuliah, ya kan? Iya, Ini iya, di saat kuliah. Oh, sambil Gitu. ya berarti ya? Sambil Iya, bisa ya? iya. Berarti Jadi ngambil misal, barengan. iya. Jadi kan tadi kayak anak-anak bachelor harusnya 6,0, ternyata IELTS dia 5,5. Berarti status dia kan anak diploma. Betul. Jadi anak diploma ini dia tetap dapat kuliah-kuliah satu, tetap barengan juga sama teman-teman bachelor lainnya. Kelas yang sama, jadwal yang sama, dosen yang sama. Kelas marketing, accounting, kelas F&B, accommodation. Tetapi dia akan punya 2 kelas yang khusus, yaitu kelas English dan juga kelas economics. Yang anak-anak bachelor ini ya ada 2 yang berbeda, itu aja. Nah, itu untuk ada tambahankah untuk misalnya dia ambil Inggrisnya lagi, Pak? Oh, enggak. Sudah included. Oh. Included tuition fee-nya sama. Jadi emang jadi gini, anak bachelor anak bachelor pun juga akan dapat kelas komunikasi kan. Iya kan? Dan kelas economics juga gitu. Cuma anak-anak diploma ataupun anak-anak yang mau ke master tadi ke graduate diploma, dia economics-nya berbeda gitu aja. Sama communication-nya diganti jadi English gitu. Iya. Jadi berbeda. Okay. Dia fleksibel banget ya, bisa bersamaan gitu ya Pak Doni ya. Oke, menarik. Nah, untuk tanya selanjutnya dari Pak Iwan, pembayaran tuition fee per semester atau bisa cicil, sistemnya seperti apa Pak Doni tadi? Ya, kalau cicilnya per semester itu, kita kan trimester, dibagi dalam 3 kali setahun, ya bayarnya per trimester itu, jadi per 4 bulan. Nah, jadi sistemnya saat kalian keterima, nih memang pembayaran awal untuk trimester pertama, kita bikin session pertama, itu kalian mesti bayar deposit itu sejumlah 4 mata kuliah. Gitu. Jadi kalau S1 itu sekitar 13.000 sekian, kalau master itu sekitar 12.000 sekian. Ya, baru nanti kamu masuk ke session 2-nya, Bro Ensis, kan harusnya bayar 3 kan? 3 mata kuliah lagi. Cuma kan yang satu udah dibayar di awal kemarin masuk ke yang deposit. Jadi tinggal bayar 2. Nanti session 3 karena tinggal sisa 2 mata kuliah ya bayar 2 mata kuliah lagi gitu. Oke. Untuk di awal ada depositnya, Pak? Itu tadi depositnya adalah 4 mata kuliah. Pembayaran 4 mata kuliah. Oke, 4 mata kuliah ya. Nah, ini untuk biasanya untuk ke Australia kan dia ada di bagian visanya ya, dia biasanya ada proof of fund, tuh Pak. Kira-kira proof of fund-nya berapa itu untuk di? Pak Franklin mau jawab. Kita sih sebenarnya level 1, kita tuh level 1. Indonesia tuh assessment level 1. Kalau dari hotel school kita nggak butuh proof of fund. Cuma tik aja bahwa mungkin saya punya, cuma tik di formulir, saya punya sufficient fund gitu. Tapi kalau udah masuk ke urusan visa, gimana Pak Franklin? Iya, jadi seperti biasa sih, mungkin seperti kebanyakan negara yang lain juga. Jadi untuk visa sih biasanya tetap bakal diminta proof of fund-nya itu adalah jumlahnya itu adalah total biaya kuliah, tuition plus living cost. At least untuk 1 tahun gitu. Jadi let's say misalnya kita daftarnya untuk bachelor kan sebenarnya 3 tahun. Tapi untuk proof of fund itu biasanya minimal bisa cover untuk tuition plus living cost selama 1 tahun. Ya, berarti kan kalau misalnya sekitar 29.000 mungkin ya double it berarti ya, sama ada berarti sekitar 500-600 jutaan. Iya. So, oke, Bro and Sis, kalau misalnya mau kuliah di Australia otomatis untuk proof of fund ya sekitar 500 sampai 600 ya, Pak Franklin ya. Tertera di rekening. Di rekening terlampir ya. Apa yang terjadi sebelum sesudah itu urusan nanti. Pokoknya rekening terlampir. Lebih jelasnya mengenai visa bisa langsung tanya ke Meko ya. Ada tim yang akan akses. Gitu. Oke, tidak terasa udah mau jam 9 nih. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Budi, Bro Budi. Untuk internship dapat gaji nggak, Pak Doni? Itu tadi, kita kalau di hotel school kita memberikan guaranteed paid internship. Kalau dilakukan di Australia, asalkan dilakukan di Australia, ya, karena kita sudah mengikat bahwa internshipnya itu kan di hotel-hotel Mulfa ataupun di hotel-hotel lain. Nah, kalau hotel-hotel lain ini yang non Mulfa pengen mencari anak magang dari anak hotel school, ya,
berarti dia kan ke job portalnya kita tuh, dia harus komit bahwa kalau aku kayak bahasa gaul sih kalau No lo problem, Pak. pengen dapetin anak magang dari hotel school, lo mesti komit bahwa lo harus bisa bayar dan itu harus minimal $27 per hour gitu. Oke. Gitu. Jadi komit sesuai dengan mulfa. Kalau mulfa kayak gitu ya hotel lain juga harus kayak gitu. Nah, Berarti itu ada standar sendiri ya, bahwa dari Mulfa sekolah hotel school $27. iya harus untuk magang. Wow, itu berarti sudah ini ya, pasti. Makanya, Maksudnya itu makanya tadi garansi. gue bilang kan syaratnya untuk magang itu untuk biar lulus mata kuliah magang kan harus 600 jam. Ya kan? Oke. Sedangkan 600 jam itu sebenarnya kalau 40 jam per hour kalian cuma bisa ngabisin 4,5 bulan. Jadi kalian punya 1,5 bulan sisa. Kebanyakan sih student kita ngelakuin sampai 1.000 jam gitu. Tapi bayangin aja kalian 600 jam nih dengan gaji $27. Berarti kalian 600 jam dalam 4,5 bulan atau 6 bulan itu kalian bisa menghasilkan uang sekitar 160 juta gitu loh. Which is cover like living cost juga nih, Pak. Cover living cost banget gitu. Living cost banget. Plus nabung dikit lah. Nah, tapi kalau kalian memang pengen memutuskan untuk magangnya di luar Australia, misalnya ke Eropa, atau mungkin kangen sama ayah bunda, sama pacar di Indonesia, pengen 6 bulan balik di Indonesia, magang di sini, kita punya partner-partner kita, tapi kita tidak bisa mengikat partners kita untuk membayar 270.000 per jam. Gitu. Kayak di Indonesia itu nggak boleh magang digaji, bolehnya dikasih uang transport, uang makan. 270 mungkin nggak sejam, 270 mungkin per bulan gitu loh. Jadi ya harus terima kenyataan, itu pilihan lah gitu. Iya. Oke. Nah ini dari Pak Iwan lagi, ada online nggak ini? Online kita punya program online semua dari itu sampai bachelor, dari diploma sampai bachelor kita punya online semua. Online pun juga dia by on time ya, jadi kayak independent study. Jadi kalian kuliah juga dari materi-materi sesuai waktu kalian buat para profesional kerja ya, silahkan. Tetapi memang jujur secara tuition fee tidak ada perbedaan, jadi kayaknya agak sayang aja nggak sih? Iya, nggak bisa Gitu. ke Australia, justru yang pingin kita ini kan beda. Iya, tapi nggak apa-apa, iya, tapi mungkin saya pengen grad cert dulu nih 6 bulan online, baru nanti setelah lulus saya grad cert selesai saya mau on campus, silahkan, itu nggak apa-apa sih. Nah ini pertanyaan terakhir ya, kan kita udah sampai jam 9, udah lebih, Pak Doni. Nggak apa-apa kan weekend, Pak. Hah? Kan weekend, nggak apa-apa. Boleh. Ini Pak ada satu pertanyaan Pak, kalau onshore daftar bisa nggak ini karena berkaitan dengan POF yang nggak cukup. Nah ini agak ini nih, gimana nih Pak Frank? Gimana? Kalau misalnya onshore langsung daftar ke sana, tapi nggak di Indonesia karena tadi faktor POF yang tidak cukup. Kita banyak yang onshore student daftar. Visa pun, nah kalau extended visa gimana Pak? Kan banyak nih anak-anak yang mungkin dari working holiday visa gitu-gitu, kayak extend mau pindah ke student, dia ngerti nggak ya proof of fund-nya Pak ya? Case-nya Pak. Itu bakal case by case. Jadi kalau untuk onshore sih memang honestly proof of fund-nya itu mungkin nggak segede kalau onshore students. Ya, kalau udah sampai sana ya. Offshore students betul. Karena kan istilahnya mereka udah onshore, mereka memang udah di Australia, mereka udah pegang visa yang sementara berlaku. Jadi memang nggak bakal segede. Cuman ya tetap dari immigration pasti tetap bakal minta financial statement-nya. Jadi untuk mastiin aja ini untuk studinya pun dia bakal tetap bisa cover gitu. Nanti coba Rita mungkin Pak Andrew, Pak Franklin, saya akan follow up lagi tentang yang onshore student. Kalau untuk itu mungkin bisa lebih ke ini ya, langsung aja ya ke private, ke Maple ya, nanti bisa kita bantu untuk seperti apa sih, kan case by case juga nih Pak Doni. Iya betul, kalau yang offshore sih proof of fund-nya tadi bisa 500-600 dan itu biasanya lampiran 3 bulan terakhir ya Pak Franklin ya? Yes, betul. 3-4 bulan ya Pak Franklin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tambahan? Nah, kalau misalnya kondisi pandemi kayak gini seperti ini gimana Pak? Peluang kerjaan tetap ada ya berarti Pak?
Justru sedang dibutuhkan banget. Betul, Pak. Iya, malah ya. Karena Selalu ada ya. iya, karena semenjak tengah tahun lalu kan Australia sudah hidup berdampingan dengan COVID. Seperti negara-negara lain, ya kan. Jadi local Australian pun sudah sangat hidup. Mereka bisa makan, bisa liburan, bisa staycation segala macam. Dan seperti kita ketahui teman-teman, bro and sis, bahwa hospitality itu nggak cuma sekedar hubungannya sama liburan. Semua manusia itu butuh hospitality people. Mau nikah, butuh event organizer, butuh catering. Mau kerja, butuh traveling untuk bisnis tripnya, butuh hotelnya, butuh tempat seminarnya. Itu yang butuh kendaraannya. Penyedianya adalah hospitality people, gitu loh. Jadi nggak melulu sekedar liburan, gitu. Jadi dibilang Australia butuh banget, sedang butuh banget, makanya itu tadi bahkan jam kerjanya pun diperpanjang. Boleh kerja part-time 40 jam per minggu. Kenapa? Karena di saat pandemi kemarin mereka banyak kehilangan sumber daya manusia yang merupakan international students. Gitu loh. Mereka pada pulang kampung. Nah, kita nggak tahu nih di saat sekarang border buka, orang-orang berbondong-bondong lagi datang ke Australia, ya mungkin nanti akan mulai dikurangin jam kerjanya lagi, jadi balik ke 20 jam per minggu, kita nggak tahu gitu kapan. Oke. Nah, untuk yang di hotel school ini, untuk ke kulinernya, memang ada programnya juga nggak, Pak? Untuk kulinernya? No, kita hanya hospitality management. Kalau kalian mau ambil culinary, saya suggest kalian ke partners pathway kita, pathway provider, seperti misalnya TAFE ada di New South Wales, di Queensland gitu, punya government, mereka punya culinary, commercial cookery. Jadi kalian bisa ambil cert for commercial cookery selama setahun, lalu nanti kalian lanjut 2,5 tahun di manajemen perhotelan hotel school gitu. Jadi totalnya 3,5 tahun. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi kah? Silakan feel free aja nih, mumpung Pak Doni masih bisa. Kita ada scholarship ya teman-teman ya. Ada scholarship. Partial scholarship up to 5,000 Australian dollars. Itu biasanya nanti kalau dapat akan diinvoice-kan, dipotongkan untuk di pembayaran trimester kedua. Nah, jadi deposit tetap full. Deposit tetap full. Lalu nanti misalnya trimester 2 kan kalian mesti bayar 2 mata kuliah nih. Kalau bachelor berarti kan sekitar 7.600-an. Ya kan? Nah, itu akan misalnya kalian dapat 3.000 scholarship atau 5.000 Australian scholarship, berarti kalian tinggal bayar 2.600 gitu. Lalu nanti itu untuk tahun pertama aja, tapi kalau tahun kedua itu hanya scholarship-nya hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang punya IPK tinggi, GPA tinggi. Jadi kita punya scholarship award gitu. GPA-nya berapa itu, Pak? Minimal? Sebenarnya intinya sih di atas 90%, ya kan? Kan kita skalanya skala 7 kalau di Australia kan. Jadi kalau di atas 6 itu biasanya dapat, tapi juga benchmarking nggak cuma GPA. Ada juga student Indonesia dari Tanjung Pinang. Dia GPA-nya ngepas sebenarnya, tapi dia aktif. Aktif untuk diskusinya. Dia aktif, student ambassador-nya disegani sama dosen segala macam. Jadi akhirnya istilah kata apa sih kalau kita bilang kalau di Indonesia tuh organisasi mahasiswanya kayak gitu. Jadi dikasih. Nah syarat kalau kalian mau dapetin beasiswa di awal, kalian intinya nanti tulis motivation letter atau bikin motivation video yang menarik supaya kita bisa berikan kreatif. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Francis? Oke, kalau nggak ada. Closing statement, Pak Doni. Closing statement ya? Ya. Intinya sih kalian kalau ingin mencari sebuah kampus yang bisa membuat kalian bisa membantu kalian untuk bisa berkarir. Saya nggak ngomongin studi ya, karena aku rasa semua universitas pasti membantu kalian untuk bisa mendapatkan ijazah, ya kan. Tetapi apakah setelah kalian mendapatkan ijazah tersebut kalian bisa bekerja? Bekerjanya pun juga sesuai dengan
aspirasi awal kalian, yaitu misalnya saya kuliah di mana, kerjanya apa. Nah, kalau kita benar-benar dari awal kita bikin jalur buat kalian pengen studi dan punya cita-cita jadi managers di 5-star hotels, masuklah Hotel School. Karena tagline kita adalah study with us, work with us. Bahkan kalian nggak perlu susah payah cari kerja di hotel-hotel lain, karena kalian adalah merupakan bagian dari Mulfa. Kalian pintunya dibukakan selebar-lebarnya untuk kerja part-time, magang, ataupun full-time di hotel-hotel Mulfa itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi kita memang mengutamakan anak-anak hotel school untuk kerja di hotel-hotel kita. Kalau kata ibu-ibu yang kemarin nanya nih, jadi paling nggak anak gue bakal kerja di Intercontinental ya? Iya Bu, paling nggak sejelek-jeleknya di Intercontinental Bu. Gitu. Which is Hotel 5-star. Iya, gitu. Sejelek-jeleknya di Intercontinental gitu. Nah, ya, gitulah. Ya Pak Doni. Terima kasih banget. Pak Franklin, ada closing statement kah? Mungkin kalau dari saya sih paling satu aja sih ke apa? Itu tadi, jadi kan border Australia baru dibuka, jadi mungkin seperti yang tadi sudah di-mention juga beberapa kali sama Doni, kesempatan juga untuk kerja sekarang itu lagi terbuka lebar sebenarnya untuk part-time ya. Okay. Dan ya itu tadi, yang kita nggak tahu bakal sampai kapan itu bakal berlaku gitu. Karena kan kita nggak tahu nanti kalau memang udah mulai stable, ya kemungkinan besar peluang-peluang ini tuh bakal dikembalikan lagi ke policy awal gitu. Jadi kayak contoh misalnya mungkin untuk part time itu kita bakal cuma bisa 20 jam per minggu gitu. Jadi mungkin kalau yang memang punya niat dan memang pengen berangkat, ya mungkin bisa langsung mungkin sekarang ya. Betul, Waktunya jadi bisa langsung now. menghubungi ke Maple untuk nanti proses aplikasi dan lain-lain, nanti bakal dibantu sama Maple. Boleh nambah nggak? Saya boleh nambah nggak? Silakan Pak Doni. Berkaitan sama tadi statementnya Pak Franklin. Jadi apa yang terjadi di saat sekarang border dibuka, international student berbondong-bondong masuk ke Australia. Persaingan sudah pasti akan lebih banyak, ya. Dan yang tadinya employer atau hotel-hotel terutama membutuhkan banyak karyawan, sekarang mereka punya banyak kucing dalam karung. Mereka punya banyak calon-calon sumber daya manusia, ya kan? Nah, gimana caranya kalian bisa dapetin tempat yang tepat, bisa dapetin kerja yang bagus? Adalah salah satunya dengan industri connection yang dimiliki sama kampus tersebut, ya kan? Pada akhirnya hotel-hotel bintang 5 mereka kan meminta langsung ke kampus-kampus mereka, kampus-kampus partner mereka seperti Hotel School, bahwa saya memang mencari anak part-time, anak magang, dan anak full-time dari Hotel School, ya kan? Jadi istilah kata kayak normalnya orang buka lowongan kerja. Mereka pasti akan buka di koneksi-koneksi atau network-network tertentu dulu sebelum mereka buka secara label, secara umum di internet atau di koran. Ya kan? Salah satunya adalah network campus, yaitu Hotel School. Dan kedua, kalau kalian pun seandainya sudah lulus harus pulang ke Indonesia ataupun masuk ke dalam persaingan ketat tersebut, surat saktinya Hotel School itu benar-benar kuat, gitu loh. Kita bisa memberikan referensi dan koneksi yang baik. Garansi untuk tadi ya, untuk dapat part time itu sangat menarik dan cukup tinggi di Australia. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Doni, Pak Franklin yang sudah memberikan banyak sekali information langsung dari The Hotel School-nya sendiri, banyak manfaatnya. Dan waktunya kapan untuk daftar ya? Waktunya sekarang ya. Nanti bisa langsung tim Maple akan membantu. Dan juga stay tune terus di studi ke luar negeri untuk Instagram dari Maple. Oke guys, bro and sis, terima kasih waktunya. Selamat malam.